Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS tahun 2020-2021, yaitu soal nomor 3, bagian yang ketiga. Di dalam soal disebutkan bahwa PT Prima Jasa membeli 7.500 lembar saham PT Surya Tama atau 75% kepemilikan pada 2 Juli 2019 senilai 300.000. Ekuitas PT Surya Tama per 1 Januari 2019 terdiri dari capital stock 200.000 dan RE-nya 80.000. Selisih antara nilai bukunya dialokasikan ke paten masa manfaat 10 tahun. Untuk tahun 2019, PT Surya Tama memperoleh net income 140.000 dan bayar dividen 60.000 pada 1 Desember 2019. 2 Januari 2020, S menerbitkan saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga 50 per lembar. Buatlah jurnal P pada 2 Januari 2020 bila diasumsikan PT Prima Jasa memanfaatkan preemptive right-nya dan membeli seluruh tambahan saham dan B tidak memanfaatkan hak memesan efek terlebih dahulunya. Kita akan coba di sini. Kita mulai dengan menghitung eksesnya. Yang perlu kita ingat bahwa di sini adalah PT Prima Jasa atau PTP di sini dia memperoleh kontrol di 2 Juli 2019. Di 2 Juli 2019 artinya di tengah-tengah tahun ya, di tengah tahun atau kita sering sebut dengan interim acquisition. Di sini kita akan mulai dengan menghitung berapa book value S pada saat akuisisi. Diketahui bahwa book value ekuitas S pada 1 Januari 2019 itu terdiri dari common stock dan RE. Common stocknya adalah 200.000 dan RE-nya adalah 80.000. Atau totalnya adalah 280.000. Kemudian selama 2019 PTS melaporkan bahwa ada net income 140 dan bayar 60.000 dividen di 1 Desember. Berarti kalau dividennya setelah tanggal akuisisi, berarti kita akan jumlahkan dengan net income dari Januari sampai dengan Juni. Berarti 6 per 12 dikalikan dengan 140.000. Kemudian kita jumlahkan, maka akan ketemu ekuitas S ya, saya ingat book value S pada 1 Juli 2019, yaitu sebesar 630.000. Saya kasih bold ya di sini. Setelah kita mengetahui book value 1 Juli, baru kita akan bisa menghitung berapa eksesnya yang dialokasikan ke paten. Consideration transfernya saya singkat, yaitu sebesar 300.000. Tidak diketahui fair value NCA, berarti kita akan menggunakan implied value. Implied value-nya berarti 300.000 dibagi dengan 0,75. Book value S-nya tadi diketahui, ini salah ya, saya jumlahkan dulu di sini, adalah 280 ditambah dengan 70 ya, 350.000, sehingga akan ada ekses ya, ada ekses sebesar 50.000 yang dialokasikan ke paten ya. Di sini saya tulis paten, sehingga amortisasi paten per tahunnya 50.000 dibagi dengan 10 di 1 Juli ya, di 1 Juli. Oke, kemudian diketahui bahwa ada penjualan, ada right issue ya dari PTS sebesar sebanyak 5.000 lembar dengan harganya 50 per lembar. Ini saya akan menghitung book value S di 1 Januari 2020. Jadi di sini sebelum adanya right issue.
Ini diketahui book value 1 Januari 19 ya adalah 280.000. Kemudian net income 1 tahun adalah 140.000 dan ada dividen di Desember sebesar 60.000. Jadi di sini adalah book value S pada 1 Januari tahun 2020. Ketemu 360.000. Kemudian unamortized excess. Yes. Kita hitung bahwa awalnya patennya adalah 50.000. Kemudian ada amortisasi dari Juli sampai dengan Desember. Berarti 6/12 dikalikan dengan 5.000. Sehingga sisanya adalah 47.500. Kita juga perlu menghitung book value S pada 2 Januari 2020 setelah penerbitan baru. Tadi book value S pada 1 Januari tahun 20 adalah 360 ditambah dengan penerbitan baru. Penerbitan barunya adalah 5.000 lembar dikalikan dengan 50. Sehingga book value S pada 2 Januari tahun 20 adalah 610.000. Oke. Tadi kita sudah menghitung unamortized excess-nya juga, sehingga di sini sekarang kita akan bisa menghitung carrying value investment in S. Sebelum, ini pada 2 Januari 20 sebelum penerbitan baru. Tidak ada intercompany transaction, berarti persentase P dikalikan dengan book value S ditambah dengan unamortized excess. Jadi di sini akan ketemu 0,75% dikalikan dengan book value 1 Januari-nya 360 ditambah dengan 47.500. Ketemu 356.25. Kemudian carrying value investment in S 2 Januari 20 setelah penerbitan. Kita hitung dulu persentase P sekarang. Persentase P yang baru adalah yang sebelumnya 7.500 ditambah dengan 5.000 dibagi dengan 15.000. Atau di sini 7.500 lembar ditambah 5.000 dibagi dengan 15.000. Ini 83,3%. Sehingga carrying value investment-nya 83% dikalikan dengan book value yang baru ditambah dengan unamortized excess. Ketemu 547. Sehingga kita akan bisa menghitung kenaikan investment in S-nya. Kenaikan investment in S, kita kurangkan 242. Kemudian pembeliannya, nilai belinya adalah 250.000. Artinya ada penurunan
ekuitas, karena kita bayar 250 namun hanya dapat 242. Kita kurangkan 7708. Jadi kalau kita jurnal di bukunya P di 2 Januari adalah kita mendapatkan investment in S dan kita membayar cash. Cash yang kita bayarkan adalah 250.000, investment in S yang kita peroleh 242, dan sisanya berarti adalah additional paid in capital atau share premium di sini. Yaitu sebesar 250 dikurangkan dengan 242. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang B, bagaimana kalau PT Prima tidak memanfaatkan preemptive right-nya atau HMETD-nya ya, hak membeli efek terlebih dahulu, hak memesan efek terlebih dahulu. Maka di sini tadi saya langsung menggunakan diketahui book value S pada 1 Januari tahun 20 sebelum penerbitan. Tadi diketahui adalah sebesar 360. Kemudian book value S setelah penerbitan adalah sebesar 610.000. Unamortized excess-nya adalah 47500. Di sini. Oke, kemudian kita akan menghitung carrying value invest in S sebelum penerbitan. Tadi sebenarnya sudah kita hitung ya. Yaitu dengan 75%, ya 75% berarti di sini 0,75 dikalikan dengan 360 ditambah dengan 47500. Dan untuk carrying value invest in S setelah penerbitan, dia tidak menggunakan haknya. Berarti kita hitung persentasenya, yaitu sebesar persentase P-nya, berarti 7.500 dibagi dengan 15.000. Oke, setengah ya di sini. Oke, kemudian asumsinya kehilangan kendali. Berarti di sini setengah dikalikan dengan 610 ditambah dengan 4.500. Nilai carrying value setelah penerbitan bertambah. Oke, berarti di sini akan ada gain on disposal, yaitu sebesar 23125. Sehingga nanti di bukunya P akan mencatat jurnal investment in S pada gain on disposal of investment, yaitu sebesar 23125. Karena asumsinya dia hilang kendali. Ya, atau nanti kalau mengikuti buku ajar ya, berarti nanti kita perhitungkan adanya eksesnya. Saya di sini menggunakan cara yang cepat ya. Silakan nanti bisa diikuti dengan cara yang ada di buku atau cara yang seperti ini. Oke, demikian pembahasan soal ujian nomor 3 untuk bagian yang ketiga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.